Saudara dan saudari yang terkasih, selamat Hari Minggu Palma. Perjalanan tobat kita di masa Prapaskah yang suci ini sudah mulai memasuki masa-masa puncaknya. Mudah-mudahan ancaman penyebaran virus corona tidak menyurutkan semangat dan usaha kita untuk terus membangun pertobatan di masa Prapaskah yang suci ini. Saya yakin sebagian besar dari Anda telah turut merayakan perayaan Minggu Palma secara live streaming dari rumah masing-masing. Kita toh bisa tetap bersyukur bahwa di tengah ancaman penyebaran virus corona, kita diberi kesempatan untuk sungguh-sungguh menyucikan rumah kita. Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi di rumah, kita menjalankan jalan salib di rumah, di situ kita telah berusaha membuat rumah kita menjadi eklesia domestika, gereja rumah tangga, dan dengan demikian kita telah menyucikan rumah kita. Melalui video singkat ini, saya hendak berbagi permenungan dengan Anda. Permenungan tentang perayaan hari ini, tapi khususnya tentang bacaan-bacaan Ekaristi yang kita renungkan pada perayaan Ekaristi hari ini. Saya yakin Anda semua tahu bahwa bacaan-bacaan yang diambil untuk Minggu Palma setiap tahun itu tidak jauh berbeda. Bacaan pertama pasti diambil dari kitab Nabi Yesaya. Bacaan kedua pasti diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bacaan Injil pasti diambil dari kisah sengsara. Tahun A biasanya yang diambil adalah versi penginjil Matius, dan tahun B yang diambil adalah versi penginjil Markus, tahun C versi penginjil Lukas. Dan karena di tahun 2020 ini kita berada dalam tahun liturgi A, makanya perayaan Ekaristi hari ini kisah sengsaranya diambil dari kisah Injil Matius. Dalam permenungan saya, bacaan-bacaan hari ini mengatakan kepada kita 3 kriteria tentang menjadi hamba Allah yang baik. Apa saja kriteria itu? Yang pertama, berbicara dan mendengar sebagai murid. Apa yang dimaksud dengan berbicara dan mendengar sebagai murid? Dalam bacaan pertama, dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara dan saudari yang terkasih, menjadi hamba Allah harus dimulai dari bagaimana kita menata mulut dan telinga kita. Kita diajak untuk bisa mengasah lidah kita supaya apa yang keluar dari mulut kita membawa semangat, membawa harapan, membawa sukacita, membawa kehidupan bagi orang lain. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah berani menderita. Masih dari bacaan pertama, dari kitab Nabi Yesaya dikatakan sebagai berikut. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Kriteria kedua menjadi hamba Allah yang sejati adalah berani menderita, tidak lari dari penderitaan. Saya yakin Anda semua tahu bahwa dalam iman Katolik, salib punya posisi sentral. Kita semua percaya bahwa keselamatan kita datang dari salib Tuhan. Kita selamat karena Tuhan berani menderita dan wafat di salib. Oleh karena itu, menjadi orang Katolik berarti kita harus menerima salib. Menjadi orang Katolik berarti kita harus berani menderita, bukannya lari dari penderitaan.
Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah berani merendahkan diri. Dalam bacaan kedua, dalam surat kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus berbicara tentang perendahan diri putra Allah. Putra Allah tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah, tetapi rela menjadi manusia, bahkan mati di salib. Dengan ini putra Allah mengajarkan kita bahwa seorang hamba Allah sejati adalah dia yang berani meninggalkan martabatnya, dia yang berani meninggalkan harga dirinya, dia yang berani meninggalkan kenyamanannya untuk merendahkan diri bagi sesama. Nah, saudara-saudari, itu 3 kriteria menjadi hamba Allah yang sejati. Pertama, berbicara dan mendengar sebagai murid. 2, berani menderita. 3, berani merendahkan diri. Lantas, apa implikasi konkretnya? Kurang lebih sudah 2 minggu, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home. Kita dianjurkan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah, baik itu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pekerjaan harian kita, maupun kegiatan-kegiatan kerohanian. Saya secara pribadi mulai merasa jenuh. Dan ketika mulai merasa jenuh, saya mendapat beberapa kiriman meme lucu yang bagi saya sangat menghibur. Beberapa di antaranya seperti ini. Seorang istri melihat dalam handphone suaminya sebuah nomor, sebuah kontak dengan nama COVID-19. Dia pun menelpon ke nomor itu dan ternyata yang berdering adalah handphonenya sendiri. Atau mungkin yang seperti ini. Seorang bapak sudah 5 hari berada di rumah mendengarkan istrinya sampai telinganya menjadi besar seperti ini. Atau mungkin juga seperti ini. Curhatan anak-anak yang mulai jenuh belajar di rumah karena ternyata ibunya lebih galak dari guru yang mengajar di sekolahnya. Meme-meme ini pasti dibuat dengan maksud untuk menghibur. Tetapi bukan tidak mungkin meme-meme ini menunjukkan kenyataan hidup kita saat ini, di mana ada beberapa orang, bahkan mungkin banyak orang, yang ketika disuruh tinggal di rumah sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan, mereka tidak hanya jenuh, tetapi juga stres. Karena keadaan di rumahnya sangat tidak kondusif untuk hidup bersama. Oleh karena itu menurut saya inspirasi bacaan-bacaan hari ini sangat tepat untuk coba kita lakukan. Sangat tepat untuk coba kita wujudkan di dalam keluarga kita. Yakni mari menjadi hamba Allah sejati dengan melakukan 3 kriteria tadi. Pertama, berbicara dan mendengar sebagai murid. Mari kita melatih mulut kita supaya apa yang keluar dari dalamnya adalah hal-hal yang menghibur, hal-hal yang memberi harapan, hal-hal yang membawa kehidupan bagi orang lain. Kedua, mari berani menderita. Menderita di dalam keluarga tidak harus berarti kita dicambuk, kita diludahi atau dipukul. Berani menderita di dalam keluarga dapat kita hayati dengan berani melayani sesama. Berani melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, berani untuk peka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Karena ketika kita bermental raja, kita masa bodoh dengan keadaan rumah dan membiarkan orang lain yang mengurusnya, ketika itu kita membuat orang lain menderita. Mari kita mengubahnya. Kita berpikir untuk saya juga harus mengambil bagian dalam hal-hal itu, meskipun mungkin merepotkan, meskipun mungkin melelahkan, karena kita
berani menderita. Ketiga, berani merendahkan diri. Poin ketiga dan poin kedua tidak bisa terlepaskan. Orang hanya punya kemauan untuk melayani, orang hanya punya kemauan untuk mengerjakan sesuatu bagi orang lain jika dia mau merendahkan diri. Tetapi ketika seseorang selalu merasa dirinya sebagai raja, dia hanya akan meminta untuk dilayani. Tetapi ketika dia merendahkan diri, meninggalkan egonya, meninggalkan kenyamanannya, dan mau melayani orang lain, ketika itulah dia bisa sungguh menjadi sesama bagi yang lain. Oleh karena itu saudara dan saudari, sekali lagi selamat hari Minggu Palma. Mari menjadi hamba Allah yang sejati dari dalam rumah kita masing-masing dengan melakukan 3 hal tadi. Berbicara dan mendengar seperti murid, berani menderita, berani merendahkan diri. Semoga Tuhan memberkati kita. Yerusalem